Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai orang-orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Dalam Yesus
Dengarlah hukum Taurat minggu ini yang diambil dari Tita yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Tita ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita, kita mengaku dosa ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami di masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati kami terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan.
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari buku Mazmur pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ke-13. Mazmur 5 ayat 8 sampai 13. Kita membaca secara responsoria. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh dengan kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur menganga, lidah mereka seperti merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yeah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari dengar warta gereja kita. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta pelayanan di gereja kita pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah bersama-sama. Yang kedua, jemaat yang baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat yang baru bagi kita, Esther Lamtiur Sri Pudani Panjaitan, Jemaat Naposo, yang datang dari GKPI Sidorame Medan Resort Medan Timur 1. Alamat di perumahan Taman Sari Hijau, Blok C nomor 1 nomor 8, masuk ke Wik Tiban. Yang ketiga, calon Sintua. Mulai minggu hari ini gereja kita mengangkat Amang Jumpa Parhusoran Sihombing Inang Borusiman Juntak menjadi calon Sintua dari Wik Bengkong Indah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat melayani dengan baik di gereja kita. Yang keempat, pertanggihan Wik. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertanggihan Wik gereja kita pada minggu ini. Hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, yang pertama di Balai Kolom 1, yang kedua di Balai Kolom 2, yang ketiga di Balai Center, yang keempat di Bengkong sekitar. Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, yang pertama di Bengkong Indah, yang kedua di Muara Takus, yang ketiga di Nagoya, yang keempat di Batam Kota. Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, yang pertama di Seipanas, yang kedua di Balai Kolam 3, yang ketiga di Batam Center, yang keempat di Kampung Nanas. Yang kelima, sermon full-timer Distrik 20 Kepulauan Riau. Selasa 21 Maret 2023 akan diadakan sermon seluruh pelayan penuh waktu Distrik 20 Kepulauan Riau, bertempat di kantor Distrik 20 Kepulauan Riau, masuk pukul 10.00 WIB. Yang keenam, perkenalan dan pemberangkatan guru huria. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada kita semua jemaat HKBP Batam bahwa pada Minggu tanggal 26 Maret 2023 Guru Majajar Aritonang akan diperkenalkan di tempat pelayanan yang baru, yaitu HKBP Mahanaim Resort Mahanaim, dan yang berangkat mewakili gereja kita Punguan Ina Deborah dan Punguan Amasahata. Dan di Minggu tanggal 2 April 2023 akan direncanakan acara pemberangkatan dari gereja kita sebagai tanda terima kasih kita kepada beliau atas pelayanannya selama di gereja kita.
kita akan mengumpulkan amplop di minggu tanggal 2 April 2023. Yang ketujuh, rekrutmen anggota paduan suara dewasa campuran. Bagi para pelatih kur, dirijen, dan pemerhati diharapkan untuk mau bergabung di paduan suara dewasa campuran yang dibentuk di gereja kita. Bagi yang bersedia dapat menghubungi saudara Desmond Hutagalung. Yang kedelapan, rekrutmen paduan suara anak sekolah minggu. Untuk pengembangan pelayanan sekolah minggu, maka seksi sekolah minggu akan membentuk paduan suara anak sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang hendak mengikuti, dapat mendaftarkan melalui guru sekolah minggu di pos masing-masing yang akan diseleksi oleh tim pelatih. Kepada semua orang tua diharapkan untuk memberikan dukungan bagi anak-anaknya. Yang kesembilan, penjualan Bibel Dohot Bukuende. Melalui warta jemaat ini diinformasikan bagi seluruh jemaat yang memerlukan buku Bibel Dohot Ende, buku nyanyian HKBP atau BN HKBP dapat dibeli melalui gereja kita langsung ke kantor dengan harga 250.000 per buku. Yang ke-10, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Boleh kita lihat di layar. Yang ke-11, sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari Wik Bengkong Indah. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-12, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan waktu, parhaladu, dan seluruh warta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umur, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Angka Romawi 2, keuangan. Saldo akhir per 18 Maret 2023 Rp658.363.380. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Pujian kor dari Ahmad Sahata.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Aku
bersatu dalam doa. Sungguh kami ingin mengikut Engkau dengan setia, ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah pada saat ini kami boleh di dalam ketenangan dan kesungguhan hati mendengarkan suara-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya akan bacakan, mari kita ikuti dengan seksama. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, satu kali ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang di dalam sebuah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang yang buta. Dia buta sejak dari lahir. Ketika itu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kenapa dia buta? Siapa yang berdosa?" Karena pemahaman pada saat itu, kalau ada orang memiliki kebutaan atau katakanlah dulu kecacatan fisik yang lainnya, itu sama artinya dia adalah orang berdosa, atau itu diakibatkan oleh karena dosa. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus menjawab dengan begitu jelas kepada para murid-murid yang mempertanyakan itu, "Oh, bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia lewat kebutaannya itu tadi." Saudara-saudara, waktu itu Tuhan Yesus mengadakan bertindak ya. Dia langsung mengaduk tanah dengan ludahnya dan dia itu oleskan ke mata orang yang buta itulah, dan Tuhan Yesus katakan, "Pergilah ke kolam Siloam untuk membasuh diri." Dan ternyata orang buta itu sembuh. Setelah dia selesai membasuh, dia bisa melihat kembali. Dan orang-orang banyak yang mengenal dia, terutama orang sekampungnya, tetangga-tetangganya. Ketika dia buta, dia biasa dengan kebutaannya mengemis di tengah jalan. Dan orang-orang menjadi heran dan bertanya, "Dari mana kamu bisa melek, bisa melihat kembali?" Dan dia dengan senang menceritakan, "Oh, ada orang yang disebut dengan Yesus itu. Dia mengaduk tanah dan dia mengoleskan ke mataku dan menyuruh aku untuk membasuh diri ke kolam Siloam, dan kemudian aku sembuh." Dan seperti itu memang kejadiannya. Dan itu dia ceritakan. Kemudian orang-orang akhirnya membawa dia kepada orang Farisi. Waktu itu kejadiannya pada hari Sabat.
Hari Sabat yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu adalah nggak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali yang terkait dengan ritual peribadahan mereka. Itu sebabnya bagi sebagian orang mungkin merasa, oh ini udah melanggar kepada peraturan hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, waktu itu orang Farisi bertanya ya, dan tanyanya itu bukan bertanya dengan senang karena dia sudah sembuh, tapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang Farisi itu bisa kita katakan seperti sebuah interogasi kepada si orang buta yang sudah sembuh tadi. Bagaimana kau bisa sembuh? Dan dia menjawab dengan jujur yang sebenarnya. Dan bagi orang Farisi, apa yang dia terima dengan tindakan Tuhan Yesus menyembuhkan dia, itu sesuatu yang buruk karena dilakukan pada hari Sabat. Dan mereka menuduh karena dia melanggar hari Sabat, maka dia itu bukan dari Allah. Kita semua sama-sama tahu ya, gak ada orang Farisi yang suka sama Yesus Kristus, karena Yesus itu selalu dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kepopularitasan mereka, ancaman terhadap ya kepercayaan orang-orang banyak terhadap mereka, takut tergeser kepercayaan, ketenaran mereka di hadapan orang banyak. Sehingga apapun yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, sebaik apapun, orang Farisi gak akan pernah terima dan selalu cari celahnya untuk menjatuhkan dan mengatakan apa yang dia perbuat itu sesuatu yang salah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari telisik hati ya. Hati-hati kalau kita sudah punya kebencian dan kita selalu merawat kebencian. Apalagi kebencian itu adalah sebuah kesirikan. Kalau sirik itu kan kadang-kadang nggak jelas apanya ya, sebabnya kenapa timbul. Tapi kalau itu sudah terpelihara di hati kita, ya memang orang sepintar apapun, sebaik apapun, sebenar apapun, nggak akan pernah hati kita ini dengan sukacita mengakui kelebihan kebenaran yang dimiliki oleh orang yang kita sirikin itu tadi. Jadi mari hati-hati, jangan pernah mau memelihara hal-hal seperti itu di dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, tadi nggak cukup ya hanya si orang buta yang sembuh tadi untuk diinterogasi, tetapi juga orang tuanya itu juga harus mereka tanya, betul ini anakmu yang kau lahirkan buta, yang dia lahirnya itu memang sudah buta, bagaimana dia bisa melihat kembali? Untung orang tuanya cerdik, orang tuanya bilang, loh dia kan sudah dewasa, tanya aja sendiri. Karena orang tuanya juga tidak bisa memberikan jawaban yang bisa mendukung untuk menjatuhkan Yesus. Panggil lagi, sekali lagi si orang buta ini. Dan orang buta yang celik matanya ini juga cukup bijaksana. Loh, kenapa tanya lagi? Tadi kan sudah ku jawab. Apa kalian memang mau jadi muridnya Tuhan Yesus juga ya? Dia bilang seperti itu kepada para orang Farisi yang terus menekan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengharapkan jawaban yang bisa mereka pegang untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya mereka betul-betul tiba pada perdebatan yang sangat panas. Dan di ayat 34 keluarlah perkataan orang Farisi ya, sebelum sampai kepada ayat khotbah hari ini. Jawab mereka orang Farisi, engkau ini lahir sama sekali dari dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Bapak Ibu, akhirnya si orang buta dan orang tuanya tadi diusir, dibabali. Karena mereka berani memberikan jawaban tentang apa yang sudah diperbuat Yesus terhadap diri si orang buta tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal khotbah ini tadi dikatakan Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia. Dan selanjutnya percakapan yang menjadi ayat khotbah hari ini. Saudara-saudara sekalian,
kita bisa lihat ya, kemudian Yesus bertemu dengan dia. Kita mau diingatkan, kadang-kadang memang kita akan mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh orang buta tadi. Kita bisa saja ya mendapatkan sebuah sukacita, mendapatkan berkat-berkat Tuhan, mendapatkan pertolongan dalam persoalan yang kita hadapi atau penderitaan yang kita alami. Tetapi justru ketika kita mendapatkan itu membawa sebuah persoalan baru. Persoalan yang sering kita alami adalah kalau kita mendapat berkat, banyak orang yang menjadi marah gitu. Banyak orang yang terusik. Ada orang yang tidak tentram hatinya dan berupaya untuk merusak ketentraman hati kita. Karena itu tadi kesirikan yang saya bilang itu. Jadi ya memang gak usah heran juga. Kalau kita mendapat berkat, kalau kita mendapatkan sesuatu yang mungkin entah dalam bentuk apapun, mungkin kita sakit dan kemudian kita sembuh dari sakit kita. Jangan harap semua orang senang dengan kesembuhan itu, Amang Inang. Bisa saja orang justru merasa terancam, terusik ketenangan hidupnya ketika kita mendapatkan kesembuhan itu. Walaupun sebetulnya yang wajar itu ya, kalau kita sembuh seperti ini, orang buta tadi bisa melihat, itu kan seharusnya harus menjadi sukacita untuk banyak orang. Aduh, puji Tuhan ya, syukurlah akhirnya kamu bisa melihat sekarang. Duh, puji Tuhan, kau bisa lepas dari penderitaanmu. Yang wajar kan seperti itu. Tapi itu tadi kenyataannya beda. Kesembuhannya justru menimbulkan sebuah persoalan baru. Dia tertekan dan kemudian diusir. Dan itu bisa juga terjadi loh, Amang Inang, terhadap kehidupan kita masing-masing. Seperti yang saya bilang, jangan terkejut ya, jangan heran. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu saudara-saudara mungkin naik pangkat, naik jabatan, atau usahanya sukses, itu enggak otomatis akan membuat bahagia kita itu akan menjadi bahagianya orang lain juga. Tetapi itu bisa akan menimbulkan sebuah persoalan baru di mana orang-orang mungkin akan menekan kita gitu. Di mana akan ada orang mungkin yang akan membenci kita. Di mana barisan-barisan orang yang akan berusaha menjatuhkan kita itu akan semakin bertambah. Tetapi berita sukacitanya adalah tadi dikatakan bahwa Yesus ketika mendengar si orang buta itu tadi telah diusir, ia mencari. Sesungguhnya ia mencari dan kemudian menemukan orang buta itu tadi. Dan itu juga yang harus menjadi penghiburan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ketika kita mungkin mengalami masa-masa di mana berat seperti orang buta tadi, nggak didukung, justru tertekan, atau kita mengalami penderitaan-penderitaan karena karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita jangan sampai ada yang hidup di dalam ketakutan dan kehilangan sukacita dan damai sejahtera kita. Karena jaminannya adalah Tuhan pasti akan datang untuk membela kita, mangodihon kita. Jadi jangan ada yang takut ketika harus mengalami hal yang terjadi seperti yang dialami si orang buta ini tadi. Tuhan akan siap membela dan mendampingi orang-orang, anak-anaknya yang benar-benar sudah mau menyerahkan hidup kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita bisa melihat juga ya, bahwa sebenarnya bagi Yesus bukan hanya persoalan kesembuhan secara fisik yang penting, yang mau dia tunjukkan dengan menyembuhkan orang buta tadi. Bukan soal kebutaannya teratasi, dan itulah yang mau dia tunjukkan, bukan. Tetapi sebenarnya
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika dia menemui si orang buta yang sudah celik matanya tadi itu, Tuhan Yesus mau menegaskannya bahwa betapa pentingnya bagi orang tersebut untuk memiliki sebuah pengenalan yang jelas terhadap Yesus yang sudah memberikan kesembuhan, mencelikkan matanya tadi. Itu makanya pertanyaan dia kan ketika ketemu kan gak bilang, oh gimana, sudah bisa gak melihat dengan jelas? Sudah kayak mana perasaannya sekarang setelah bisa melihat? Tetapi yang terpenting adalah Yesus mau menunjukkan kehadirannya supaya si orang buta tersebut lebih mengenal sungguh-sungguh siapa Yesus sesungguhnya yang sudah berbuat di dalam kehidupannya itu tadi. Makanya tadi pertanyaan Tuhan Yesus adalah, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Saudara-saudara sekalian, kita mau belajar juga ya dari jawaban si orang yang dicelikkan matanya tadi. Dia bilang gini, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepada dia. Saudara-saudara sekalian, jawabannya itu mau menggambarkan betapa dia itu punya sebuah kejujuran ya. Jujur kalau memang betul-betul belum kenal sebetulnya dengan yang menyembuhkan dia itu. Dan kejujurannya itu juga mau mengatakan, dia tadi bilang kan, supaya aku percaya kepada dia. Itu sebuah kesediaan, mau belajar mengenal Allah yang telah memberikan kesembuhan itu kepadanya. Dan ketika orang punya kesediaan untuk belajar mengenal, itu sebuah kerendahan hati loh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan ketika itu dia mendengarkan jawaban Tuhan Yesus, aku, kata Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, lalu dia berkata, aku percaya Tuhan. Dia mau belajar mengenal. Dan ketika dia punya kesempatan untuk bertemu, kemudian dia punya sebuah panidangion ya, kesaksian, aku percaya Tuhan. Dan disitulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dia menunjukkan rasa syukurnya yang terbesar dengan kemudian dia menyembahnya, menyembah Yesus. Sembahannya itu menunjukkan betapa dia betul-betul sudah menyerahkan hidupnya, memuja Yesus, Allah yang sudah menyembuhkan dia tadi. Pengenalannya melahirkan sebuah sukacita. Pengenalannya melahirkan sebuah keberanian. Kenapa saya bilang sebuah keberanian? Bapak Ibu, ini bukan di tempat sembunyi-sembunyi loh. Dia bilang aku percaya dan kemudian dia menyembah. Tetapi di situ masih ada orang Farisi yang melihat itu. Bandingkan tadi dia sebetulnya dalam ketertekanan loh. Hanya untuk memberi jawab itu pun mungkin dia masih mikir tadinya. Tapi sekarang tidak ada lagi ketakutan dan keraguan. Dia katakan aku percaya dan dia menyembah di hadapan Yesus. Karena dia sudah mengenal siapa Yesus. Saudara-saudara sekalian, mari kita bandingkan ya dengan sikap orang Farisi tadi. Orang Farisi itu begitu sombong ya, sombong luar biasa. Mereka adalah orang yang gak pernah merasa perlu belajar, merasa perlu lebih mengenal. Bagi mereka, mereka adalah orang yang paling mengenal siapa Tuhan, orang yang paling dekat dengan Tuhan, orang yang paling benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya apapun dikatakan oleh si orang buta tadi, mereka langsung memblok, tidak akan pernah mereka mau dengarkan. Di ayat 34 tadi mereka langsung menghakimi kan, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Kau orang berdosa masa mau bilang mengajar kami orang yang suci ini? Gak ada jalannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa kalau memang kita sampai ya memiliki sikap kesombongan rohani seperti yang dimiliki oleh orang-orang Farisi ini. Ketika kita hidup di dalam kesombongan, maka di situ kita
sulit untuk belajar ya. Orang sombong akan biasanya kan merasa pintar, seperti orang Farisi tadi. Merasa orang pintar, jadi nggak perlu belajar. Merasa benar, nggak perlu ditegur. Merasa sudah perfect, nggak perlu dikritik. Merasa sudah paham segala-galanya, tidak perlu lagi ada orang-orang perlu menasihati dan memberikan masukan-masukan. Saudara-saudara sekalian, tentu itu akan membuat dia tidak akan pernah bertumbuh dan berkembang. Coba ya para guru atau orang-orang yang terbiasa memberikan sebuah pelatihan-pelatihan, kalau sempat ketemu murid seperti ini, ketemu naradidik seperti ini ya, aduh apa nggak stres ini para guru dan para pembinanya. Kadang-kadang orang sakit juga mau seperti itu loh. Bisa lebih pintar dari dokter kan, bisa lebih ngerti dari dokter, bisa lebih paham dari perawat yang merawat. Dan kalau kita dalam kondisi sakit bersikap seperti ini, saya kira untuk mendapatkan kesembuhan itu atau kemajuan dalam kesehatan akan sangat sulit. Tapi ketika kita, ya aku sakit, obati, mau terima saran, mau terima semua arahan, itu akan memberi peluang bagi kita untuk lebih cepat mendapatkan kemajuan dalam kesehatan kita. Termasuk juga tadi kalau ngikuti pelatihan, cobalah kalau ikut pelatihan, tapi kita merasa kita lebih pintar dari pelatih. Kita sekolah, tapi merasa kita lebih paham dari guru yang mendidik. Kapanlah pintarnya, cobalah. Sebagai orang-orang percaya juga seperti itu loh, Amang Ina. Kita nggak akan pernah bertumbuh selama kita merasa adalah orang yang sudah paham firman Tuhan. Kita nggak akan pernah bertumbuh di dalam iman kita kalau kita terus merasa adalah orang yang sudah sangat beriman. Itu sebabnya jawaban Tuhan Yesus tadi itu sangat pedas memang ya. Di ayat 41 itu menegur orang Farisi itu tadi, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Ya kalau memang ngaku bahwa orang berdosa, ada pengampunan. Tetapi karena kamu melihat ngakunya adalah orang yang gak buta, orang yang melihat, ya kamu tetaplah berdosa. Saudara-saudara sekalian, pengampunan hanya akan diberikan untuk orang yang punya kesadaran diri, merendahkan diri, mengaku dosanya. Selama orang merasa dia sempurna, tidak berdosa, tidak bersalah, gak perlu pengampunan. Dan orang yang tidak akan dapat pengampunan ya pastilah terus berdosa. Hanya orang yang mendapatkan pengampunan karena kerendahan hati dan sebuah pengakuan bahwa dia orang berdosa, itulah yang akan dicelikan, disembuhkan. Dan itulah yang akan mendapat kesempatan menjadi penghuni sorga. Karena dia sudah dibenarkan, sudah diberikan kesembuhan atas dosa-dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, minggu kita hari ini tadi disebut sebagai Minggu Letare, bersukacitalah bersama-sama, marlasni rohama hamu. Dan itu didukung oleh topik minggu kita mengatakan bahwa bersukacita karena percaya. Saudara-saudara sekalian, lewat khotbah ini kita mau diajak ya, bagaimana kita belajar untuk mengerti arti sebuah sukacita yang sesungguhnya. Sukacita dari kacamata firman Tuhan. Jadi sukacita kita itu bukan sekedar sukacita yang bersumber karena hal-hal lahiria, karena hal-hal materi. Kembali kepada cerita si orang buta tadi, sumber sukacita terbesar orang buta pada akhir cerita itu bukan persoalan matanya sudah celik. Walaupun itu juga menjadi sebuah sukacita ya. Tetapi pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini cerita mau mengingatkan bahwa sukacita terbesarnya bukan terletak pada ketika dia melek matanya dari kebutaannya secara fisik, tetapi ketika dia melek mata rohaninya. Dia mengenal
siapa Yesus yang sesungguhnya, dan itu mendorong dia untuk menyembah. Sebab kalau hanya bicara soal kesembuhannya tadi, sebenarnya sukacitanya belum begitu banyak. Karena sebab ketika dia sudah sembuh, matanya itu tadi melihat, justru dia di dalam ketertekanan kan. Dia diinterogasi, dia sebetulnya takut gitu. Namun sukacitanya yang terbesar adalah ketika dia mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita belajar untuk memiliki sukacita seperti itu. Sukacitanya itu joyful ya, joy, bukan hanya sekedar happy. Katakanlah dulu dalam bahasa Indonesia, gembira, sukacita. Kalau gembira itu kan masih rendah ya. Saya kira kalau gembira itu sifatnya masih kayak hal-hal ya jasmani lahiriah. Tapi kalau bicara soal sukacita itu sudah lebih mendalam. Dan itu yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Sukacita yang penuh damai, yang sifatnya dari sorga. Bukan hanya sekedar sukacita dari hal-hal yang duniawi. Mari belajar juga dari pemazmur tadi ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dia katakan, bersukacitalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pemazmur punya sebuah pengakuan betapa bersukacitanya orang yang percaya kepada Tuhan. Itu berangkat dari pengalamannya yang dikejar-kejar oleh musuhnya. Tapi lihatlah betapa orang ketika dia tiba pada sebuah pengenalan, mengenal Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, di situ dia akan merasakan sukacita, damai, sejahtera. Oleh sebab itu mari belajar seperti pemazmur juga. Dia belajar mengenal Tuhan itu juga lewat sebuah perjalanan rohaninya. Dia bilang kalau di ayat 4-nya itu ya, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku. Bapak Ibu, orang kalau mau mengenal Tuhan itu bukan kayak simsalabim, tapi itu juga ada sebuah proses. Proses di mana kita mau terus belajar mengenal dia lewat hubungan kita, doa kita seperti pemazmur. Setiap pagi datang kepada Tuhan, mengawali harinya dengan persembahannya, dengan doa-doanya. Mari, saya mau ingatkan ya, karena gereja ini kan sudah adakan pelayanan renungan harian ya. Sampai yang terakhir saya lihat, saya rajin juga sih ngelihat sampai berapa orang yang mau mengikuti ya. Kayaknya nggak lewat dari kisaran 300, dari kita jemaat yang ada ribuan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari. Kalau gereja melayankan itu berangkat dari apa yang dialami oleh pemazmur tadi. Gereja mau mengingatkan seluruh jemaat, mari awali hari kita dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan gereja mau memberikan siraman rohani untuk memberangkatkan kita, mengawali hari kita. Tolong ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat, mari kita respon apa yang sudah gereja lakukan untuk melakukan tugasnya, mengingatkan, membimbing kita semua untuk memiliki pertumbuhan. Kita awali dari setiap pagi. Yakin, percaya, ketika kita hidup sebagai orang percaya dengan cara itu, di situ kita akan mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Sakit bisa sukacita, menderita bisa sukacita, mengalami kegagalan bisa sukacita. Kenapa bisa? Ya karena kita mengenal Tuhanku ada di dalam semua keadaan itu. Saudara-saudara, saya ingat satu lagu ya, agak panjangin sedikit. Saya nggak mau yang ini terlupakan. Lagu Kidung Jemaat 392. Kita semua pasti suka lagu itu. Ku berbahagia, aku bernyanyi bahagia. Saudara-saudara, itu lagu yang luar biasa loh. Itu perjalanan hidup beriman seorang yang buta. Namanya Fanny Crosby. Dia bisa menggubah syair lagu itu bukan karena berkat-berkat lahiriah yang menumpuk yang dia mau syukuri, yang mau dia bilang bikin hatinya gembira, bernyanyi bahagia. Tapi alasannya adalah karena dia mengenal siapa Yesus juru selamatnya loh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah kebutaan dia mampu punya kesaksian
mengaku, berbahagia, bernyanyi, dan Fanny Crosby itu menciptakan ribuan lagu sebagai ekspresi dari syukurnya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan kebutaannya. Saya yakin si Fanny itu juga pasti ingin bisa melek juga matanya, tapi sampai akhir hidupnya yang saya tahu dia tidak bisa melihat, tapi dia tetap memuji Tuhan karena dia punya sebuah pengenalan yang benar siapa Tuhannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita harus hidup di situ. Mengenal Tuhan yang baik bukan hanya karena sekedar melapak-lapak akapasu-pasu. Mengenal Tuhan Maha Murah bukan hanya karena sekedar Tuhan menjawab doa-doa keinginan-keinginan kita. Tetapi di Minggu Pasion ini Bapak Ibu, kita mau diingatkan cinta Yesus yang terbesar, keselamatan yang sudah Ia berikan, itu anugerah terbesar, melampaui kesembuhan secara fisik, melampaui berkat-berkat secara materi, melampaui apapun kerinduan hati kita di dunia ini. Dan Tuhan sudah berikan itu kepada kita semua. Amin. Supaya itu harus menjadi dasar sukacita, joyful bagi orang-orang percaya, termasuk kita semua. Sehingga di dalam keadaan apapun kita, sakit, menderita, kita sekarang sedang tertekan, kita sekarang sedang memiliki pergumulan, tapi kita akan mengatakan Tuhan itu baik. Kita akan memuji Dia, kita akan bersyukur kepada Dia, sebab kita mengenal Dia penebus kita. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami belajar untuk lebih mengenal Engkau dan mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam keadaan apapun Tuhan, kami belajar untuk mengasihi Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Dan kami belajar untuk terus menerus mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau juga berkenan untuk menolong kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami masing-masing, sehingga kami juga boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Jiwa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita seluruhnya.